saya nggak tahu. Harusnya datang ke harusnya kemarin pas libur 1 bulan, berarti dari Aussie pulang dulu ke Indo ya? Iya ke Indo. Oh gitu. Harusnya kemarin pulang ke ILT dulu tuh main sebentar buat ambil foto. Iya. Gimana Farel di sana di Aussie kabarnya? Sehat alhamdulillah. Masih waktu itu saya baru saya dapatnya masuknya pakai beasiswa dari pemerintah. Terus waktu itu ada masalah, jadi saya baru masuk semester 2 sekarang ini. Jadi saya telat satu semester gitu. Oh, jadi telat 1 semester. Iya. Oh, gitu. Tapi enggak kenapa-napa itu. Sekarang sih udah alhamdulillah udah aman. Oh, aman ya. Jadi telat aja paling nanti. Iya. Oh, gitu. Udah aman lah ya kalau sekarang mah. Berarti ambil jurusan apa berarti LPDP ya? Beasiswanya LPDP berarti. Sejenis sama LPDP tapi namanya BIM, Beasiswa Indonesia Maju. Oh, Beasiswa Indonesia Maju. Oke, Yes. Itu baru dengar deh. Coach baru dengar. Iya. Iya, saya baru angkatan ketiga. Oh, berarti emang program baru ya? Jadi kalau kemarin berarti ngambil tes IELTS-nya di mana? Kan harus ada syarat tes IELTS ya? Iya ada. Waktu itu ambil di UI. Wih, ambilnya. Keren. Skornya berapa kemarin? 7,00 ya? Berapa? Kalau nggak salah 7,5 sih rata-rata. Oh, 7,5. Kalau yang 7,0 tuh speakingnya. Oh, speakingnya. Iya. Jadi keseluruhan 7,5. Iya, murid IELTS juga ada satu lagi di sana namanya Valencia. Dia kerja. Oh, luar biasa banyak sharing juga tuh di Australia. Ini ada 2 murid IELTS, banyak murid IELTS keluar kayak Kak Bagja sekarang di Turki gitu. Alhamdulillah. Berarti di sana ambil S1 ya? Berapa tahun tuh kira-kira di sana? 4 tahun sama kayak Indo. Oh, sama kayak Indo ya. Di sananya 4 tahun. Nah, yang jadi pertanyaan, kalau di sana tuh beda banget nggak sih sistem pendidikannya sama di Indo nih? Ini pengen tahu nih. Sebenarnya nggak terlalu beda sih. Apa beda ya? Kalau misalnya di sini tuh sistemnya kayak dibagi-bagi gitu. Jadi yang dosen tuh cuma ngajar doang. Terus kalau misalnya tugas yang nilai tugas, yang ngasih tugas, yang misalnya kalau misalnya ada tugas kelompok, yang bagi-bagi kelompoknya itu bukan dosennya tapi ada teaching assistant atau asdosnya gitu. Asdosnya ya. Dari univnya. Oh, dosen itu pada punya asdos berarti kalau di sana ya? Iya. Iya. Waduh. Oke. Enak-enak di Indo, enak di Aussie ini. Kayaknya lebih enak di Aussie gitu, lebih santai aja gitu. Terus kalau lecture udah ada kayak online-nya gitu, jadi bisa sambil dari rumah. Terus saya nggak tiap hari wajib ke univ sih, cuman 3 hari doang. Wah. Dari seminggu. Nggak wajib ke univ, cuman 3 hari doang dalam 1 minggu. Iya, 3 hari doang yang wajib. Dan tadi apa nggak terlalu banyak tugas? Kalau di awal enggak, tapi kalau di akhir-akhir emang udah agak lumayan banyak sih. Oh gitu. Oke. Wow, mantep banget nih. Ini dari IELTS sengaja pengen tahu kabar-kabarnya yang di Aussie gitu. Oke. Ini pengen nanya aja nih. Dulu Farel ikut bahasa Inggris di IELTS padahal dari SMP ya? Iya, SMP. Tapi alhamdulillah bisa ininya sekarang ya, bisa digunakannya itu bahasa Inggrisnya sekarang gitu. Yang alhamdulillah ya dari IELTS. Oke. Nah, ini izin record ya? Izin record nih. Iya. Oke. Kenapa sih boleh nggak nih di spill? Kenapa sih harus orang-orang kalau mau ikut kursus bahasa Inggris kenapa sih harus pilih IELTS? Bisa kasih semangat nggak Pak Farel?
Sebenarnya kan kayak waktu itu juga yang beda kalau di IELTS kan lebih aktif aja gitu. Jadi kita tuh lebih belajar speakingnya, banyak praktik speakingnya. Kayak dulu waktu itu masih ingat saya disuruh presentasi, bro. Bukan presentasi sih, kayak cuman cerita-cerita aja pakai bahasa Inggris di depan kelas selama beberapa menit di tiap pertemuan. Jadi itu bagi saya membantu banget. Soalnya waktu itu pas lagi saya ikut program kursus bahasa Inggris yang dikasih dari BIM-nya juga buat persiapan IELTS, itu yang saya lihat kalau teman-teman saya tuh kan rata-rata dari sekolah yang bagus-bagus, misalnya kayak Pradita, MHT, yang kayak gitu-gitu yang bagus-bagus. Jadi mereka tuh yang saya lihat mereka udah bagus banget Inggrisnya. Tapi saya kalau berbekal dari sekolah doang bakal kurang banget, bakal gak bisa keep up sama mereka. Jadi karena saya udah ikut IELTS, jadi itu membantu buat saya biar bisa catch up sama mereka gitu. Dalam belajar bahasa Inggris. Oke, jadi akhirnya kecap dan gak tertinggal ya, bisa ya? Iya. Wow, luar biasa. Oke, itu perjuangan di sana sampai dapat beasiswa berdarah-darah juga ya prosesnya? Iya, lumayan dari SD sebenarnya. Itu kalau beasiswa gitu kayak biaya hidup atau apa udah ditanggung sama negara semua berarti, Kak Farel? Sebenarnya kita tuh dikasih kayak uang saku. Nah, dari uang saku tuh kita bisa bebas milih. Pokoknya kita harus bagi-bagi. Itu yang sebagiannya buat kos, buat makan, buat semuanya ada di situ semua. Tapi alhamdulillah cukup sih itu semuanya buat cover semua biaya hidup. Kalau dihemat-hemat bisa. Oh, dihemat bisa. Berarti ini pertanyaan bercanda nih dari coach nih. Cukup apa lebih nih? Ya lebih. Lebih. Iya. Ini luar biasa banget ya. Datang ke coach pas SMP pas masih lucu-lucunya, wah. Sekarang udah keren gitu. Iya. Iya. Udah luar biasa ya. Ternyata peran bahasa Inggris emang betul-betul penting ya. Karena sampai bisa ngebawa ke luar negeri kan. Seandainya mungkin dulu nggak belajar bahasa Inggris, mungkin kayaknya nggak di luar negeri gitu. Ya. Iya, susah kebabnya sih ya. Iya. Ya, luar biasa ini perjuangannya. Oke. Berarti itu uang itu dapat dari pemerintah Indonesia, Kak Farel ya? Atau ya kan? Iya. Karena kan beasiswa dari negara kita nih, dari Indonesia beasiswa BIM ini. Ya kan? Kalau pesaingnya banyak nggak sih dari BIM itu ketika Farel dapat beasiswa itu? Banyak ya. Terus ada ini juga, kita tuh diseleksi. Jadi sebelumnya tuh ada seleksi dari satu Indonesia yang lolos, yang angkatan saya cuma 300 orang doang. 300 orang buat BIM persiapan. Itu tuh BIM persiapan tuh kayak kursus Inggris, kursus IELTS, kursus SAT, terus disuruh persiapan social project juga waktu itu buat nambah portofolio. Sama ada college counseling juga. Nah, di pas BIM persiapan itu ada 300 orang dari satu Indonesia. Terus pas lagi yang lolos ke luar negeri kayaknya nggak 300 deh, ada 250-an di Indonesia. Jadi iya, logikanya kan kalau misalnya 250 orang dari Indonesia seangkatan tuh udah pasti susah banget kan masuknya. Terus iya, pas awal persiapan juga banyak sih yang gugur. Ya dari adik kelas saya juga, dari berapa ya, dari cuma setengahnya yang lolos. Makanya dari 10 orang yang kira-kira menurut saya udah lumayan bagus buat masuk BIM, cuma 5 orang dong yang lolos gitu. Jadi lumayan susah. Itu padahal SMA saya Rancamaya lumayan bagus di bahasa Inggris, dan mereka juga punya prestasi kayak pernah menang atau pernah jadi finalis dari ISPO gitu, social science project ya. Oke. Wah, luar biasa. Berarti se-Indonesia itu 250 orang, Kak Farel? Se-Indonesia? Iya. Ya, 250 kurang lebih ya. Ya, kurang lebih 250 ya. Itu se-Indonesia, berarti emang ketat ini. Kalau se-Indonesia. Iya, ketat.
Tapi di sana kan ada PPI ya, PPI Indonesia berarti kan? Eh, Persatuan apa tuh? Pelajar Indonesia ya? Biasanya suka ada Iya. PPI-nya ya. PPI ada. Oke, oke. Di sana lebih ini ya. Kalau di Indonesia kan bentar-bentar berkendara, pakai sepeda motor. Di sana kayaknya lebih banyak jalan kaki ya. Betul ya? Eh, Apa angkutan umum atau Sebenarnya gimana? tergantung ya, tergantung orangnya juga sih. Oh gitu. Tapi kalau di sini tuh keretanya keretanya banyak gitu. Jadi kayak kan saya tinggalnya di pinggiran kota Australia. Tapi Nama dari kotanya sini apa tuh udah tuh? ada keretanya. Nama kotanya apa? Nama kotanya apa? Sydney, Sydney. Oh, Sydney udah masuk kota banget, yang paling terkenalnya kan di University of Sydney juga ya kuliah. Iya, University. Wah, ini banget sih, keren banget. Di sana lebih dingin ya cuaca ya? Iya dingin. Ini bahkan lagi musim dingin juga. Wah. Saya pakai jaket terus. Oh, di sini lagi musim hujan, banjir. Iya. Ini dari kemarin masih hujan ini di sini. Oke. Nah, Iya. oke. Ya, ada pertanyaan nih, tapi kayaknya nggak tahu ya, terlalu privacy atau enggak sih ini. Nanti Kak Parel boleh jawab atau enggak sih. Dari pemerintah itu 1 bulan dapat berapa sih? Kayak uang sakunya gitu ya. Tadi suaranya ke putus-putus nih, jadi kurang kedengaran. Oh, kalau dari pemerintah itu 1 bulannya dapat berapa sih? Kalau misalnya ini. 1 bulannya. Sebenarnya beda-beda tiap wilayah beda-beda. Waktu itu teman saya yang di Singapura 20 juta sebulan. Okay. Tapi kalau saya sekarang 20 juta lebih lah. Tapi nggak nyampe 23 lebih lah. Oke. Itu 1 bulan ya? Iya, 1 bulan. Oke. Terus tapi kalau di sini tuh sebenarnya cost-nya juga mahal. Jadi kayak kalau misalnya mau di dekat universitas itu ada yang nyampe 4 juta seminggu 4 juta. Ya, seminggunya. Jadi itu ya. lumayan lah. Ya sama juga 20 juta habis juga. Oke, kalau visanya berarti Kak Parel pakai visa pelajar ya? Student visa ya. Berarti kalau pakai student visa gitu berarti kan nggak boleh kerja ya di sana? Gimana tuh? Sebenarnya boleh, cuman berapa ya? Part time terus kayaknya cuman bentar sih, 20 jam per 2 minggu atau gimana gitu. Tapi dari BIM-nya juga nggak ngebolehin kerja kecuali jadi asdos, jadi asdos kayak gitu. Oh, dari BIM tidak memperbolehkan kerja. Oh iya, mungkin biar fokus kali ya belajar karena aset bangsa gitu. Kalau misalnya jaminan kesehatan di sana? Jaminan kesehatan gimana kok Aparel kalau jaminan kesehatan? Sebenarnya dari universitas tuh udah mewajibkan international student buat daftar insuransi gitu. Jadi dari insuransi kayak ada yang namanya OSHC, Overseas Health Cover. Jadi kayak kita subscription dari OSHC itu, terus nanti kalau misalnya kita sakit apa-apa ke rumah sakitnya gratis gitu. Oke. Mantap ya. Jadi betul-betul ya di cover ya. Ini orang-orang yang terpilih. Wah. Berarti senang banget ya, bisa dapat kuliah di Australia, senang banget nih. Apalagi di University of Sydney. Wah, keren banget. Kalau pakai visa pelajar gitu, tiap perpulangan itu ada jadwalnya atau gimana? Ataukah kita kalau mau pulang misalnya liburan harus pakai biaya pribadi atau gimana sih? Nah, kalau pulang ya pakai biaya pribadi. Pakai biaya yang tadi itu yang udah digabung sama biaya kos dan lain-lain itu ditabung aja 1 tahun atau 6 bulan, ntar pakai uang itu pulang. Terus kalau misalnya batasnya sebenarnya nggak dibatas sih, harus pulang kapan, berangkat kapan, tapi kita tuh wajib ada minimal SKS 1 semester harus diambil berapa, dan itu nggak boleh kurang atau nggak boleh lebih gitu. Itu aja sih sebenarnya. Oh gitu. Wah, mantep. Berarti di sana Kak Parel tuh fokus belajar ya?
karena nggak boleh kerja. Iya. Gitu. Bener-bener Nggak boleh. tiap hari itu depan buku kali ya. Iya. Sebenarnya kalau di akhir semester iya, tapi kalau di awal-awal masih santai-santai. Jadi sekarang masih santai sih sebenarnya. Oh masih santai, jadi masih kayak enjoying your holiday. Iya, masih. Luar biasa ini. Iya. Jadi penyemangat buat anak-anak IELT gitu ya. Ini anak IELT udah ada yang di Australia belajar bahasa Inggris gitu. Oke. Dengan Kaparel gitu ya. Oke. Di sini kalau misalnya di Indo kan tetap aja kalau misalnya kita dapat beasiswa di dalam negeri ya Kaparel ya. Itu biasanya selalu ada biaya yang harus misalnya dapat beasiswanya di daerah mana yang jauh dari rumah, tapi kan kita tetap harus kayak bayar biaya hidupnya, bayar kontrakannya gitu kan. Ternyata kalau yang di luar tuh semuanya sudah tercover ya. Ya jadi bedanya yang beasiswa yang di dalam negeri dengan yang di luar, kalau yang di luar itu semuanya sudah tercover. Ya. Kalau yang di Indonesia kan ada beberapa anak mungkin yang dapat beasiswa, entah itu beasiswanya apa, tapi tetap aja ketika mereka kuliahnya jauh dari rumah, misalnya dia tinggal di Bogor tapi dapat kuliah misalnya di Surabaya, terus dapat beasiswa misalnya KIP atau PIP gitu ya, saya nggak ngerti juga sih, tapi kan tetap kita harus bayar juga biaya hidupnya gitu. Ternyata kalau yang di luar mah aman gitu, karena udah dapat sekitar 20 lebih ya, itu untuk mengcover biaya hidup kayaknya bisa kan. Soalnya katanya kalau menurut Valencia sih katanya kalau biaya makan mah di sana murah gitu. Tergantung juga sih, kalau ke restoran mahal, tapi kalau masak murah ya, kurang lebih sama Indonesia. Nah kalau masak ya betul. Kalau masak harga beras juga katanya relatif sama ya dengan Indonesia. Iya, sama. 12 ribuan. Tuh harga beras, harga daging ayam juga katanya. Soalnya dia cewek jadi masak terus gitu. Iya. Iya. Jadi luar biasa banget nih. Oke, wah nggak kerasa Kak Parel udah 17 menit. Ada kegiatan lagi jam berapa Parel? Sebenarnya habis ini mau belanja atau iya, sekarang kan hari Minggu, terus masih awal semester, jadi tugas-tugas masih sedikit juga, jadi masih ada leluasa lah. Agak leluasa. Oke, terakhir nih dari coach, spill dong tentang kursus IELT dan rekomendasiin ke orang-orang supaya ambil kursus IELT nih, boleh nggak? Oke. Iya. Waduh. Saya ngomongnya gimana? Kayak biasa aja apa gimana? Biasa aja, Kak Parel. Boleh di-spill. Kenapa sih harus pilih IELT gitu ya? Apa sih ya uniknya IELT itu? Oke. Jadi kalau menurut saya dari pengalaman saya pribadi, kursus IELT itu unik karena walaupun kalian introvert atau extrovert, kalian harus bisa ngobrol, harus bisa ngomong di depan umum. Kita tuh jadi hampir tiap sesi latihan kita tuh harus disuruh ngobrol, disuruh speaking in English di depan kelas, walaupun kita introvert atau kita lagi nggak tahu apa yang harus diomongin, tapi kita tetap harus dipaksa kayak gitu. Dan bagi saya pemaksaan itulah yang membuat kita berkembang. Dan luar biasa. Ya, Oke, thank you. Wah, good luck terus ya. Saya kaget malam pas sending itu, wih ada Kak Parel nih, langsung saya inget tag gitu pas balas di pesan alumni IELT gitu kan, wah komen nih. Sekarang kita jadi di IELT itu di level 1 aja kita udah langsung kasih murid 3 buku Kak Parel. Ada buku grammar, ada buku khusus percakapannya yang daily conversation-nya gitu. Nah ini buku yang daily conversation-nya ya. Nah ini cuma sekarang warnanya udah berubah jadi warna kuning, ini yang terbitan lama. Oke. Dan kalau Kak Parel pegang yang ini kan ya? Dulu ya? Iya. Pegang yang kita kuasai English Grammar. Dan ada yang satu lagi yang malam
itu untuk ngebantu writing skill dari anak-anak Papadan. Jadi masih banyak mereka yang belum tahu pola gitu. Jadi sekarang ini kita lebih ke fokusnya selain anak-anak itu belajar tata bahasa dalam bahasa Inggris, toh di sini juga nanti sekalian membenahi tata bahasa dalam bahasa Indonesianya itu sendiri. Gitu. Jadi secara kan nggak bisa tuh kita. Biasanya anak-anak kalau yang emang betul-betul dari basic, kayak misalnya kita udah makan belum? Nah itu kan dalam bahasa Inggris kan polanya beda. Kalau kita terjemahkan secara leksikal kan udah have, makan, eat. Belum not yet. Kan nggak mungkin kita ngomongnya have, eat, not yet. Ternyata itu masuk ke present perfect tense. Makanya kita bawa di tulisan gimana supaya caranya rapi. Jadi di buku yang writing itu kita kasih tabel, ada subjek, ada predikat, nanti setelah predikat baru kita ikuti dengan adverb, objek, atau complement. Nah nanti di pinggirnya baru ada conjunction. Jadi mereka buat dulu karangan, subjeknya apa, dalam bahasa Indonesianya ininya apa, predikatnya apa, nanti baru diikuti dengan objek, complement, atau adverb gitu. Nanti baru bisa mereka tambah dengan conjunction. Jadi emang kita rapihin pelan-pelan. Ternyata dengan metode itu yang kita terapkan sekarang di ILT, wah ternyata tulisan mereka atau tata bahasa dari bahasa Indonesia mereka pun meningkat dengan sendirinya gitu. Mereka makin paham dengan tata bahasa Indonesia itu sendiri. Jadi bukan cuma memperdalam bahasa Inggris di ILT. Jadi anak-anak juga tahu, oh ternyata pelengkap itu begini, ternyata objek ini begini, ternyata adverb ini begini, dan perbedaannya dengan bahasa Inggris ini begini. Jadi lebih apa ya? Lebih jos lah untuk ngajar anak-anak dengan modul itu. Dan kita kan di ILT, mungkin Kak Farel ingat, kita kan selalu menerjemahkan teks dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris. Bukan menerjemahkan teks dari bahasa Inggris ke dalam bahasa Indonesia. Karena kan anak kalau sudah lancar menerjemahkan teks dari bahasa Indonesia ke dalam bahasa Inggris, oh berarti strukturnya bagus mereka. Kalau cuma menerjemahkan doang, efeknya mereka pasif berbicara bahasa Inggris kalau hanya menerjemahkan teks dari Inggris ke Indonesia kan. For example, saya ngomong bahasa Inggris, they understand, mereka ngerti, but they cannot replay what I'm saying gitu kan. Mereka nggak bisa bahas gitu, nggak bisa balas apa yang coach tanyakan. Oke, luar biasa Kak Farel. Itu aja dari saya. Terima kasih banyak atas waktunya. Sukses terus. Salam buat keluarga dan insya Allah kami di sini guru-guru akan selalu mendoakan Kak Farel agar selalu sukses di Australia dan sukses dengan mimpi-mimpinya dan menjadi manusia yang atau orang yang bermanfaat untuk umat. Nah, itu doanya. Dan selalu sehat. Itu yang penting, sehat, bahagia, bermanfaat untuk umat. Amin ya robbal alamin. Thank you Kak Farel. Itu aja. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you ya.